Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Septiana, NPM 21010130004, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 2, kelas E. Jadi pada mata kuliah Akidah Akhlak ini saya akan membawakan materi saya yang bertemakan penerapan living Quran dalam perbentukan akidah agama Islam ya. Oke, kita udah masuk dalam pengertian living Quran. Di sini sebelum saya menjelaskan pengertian tentang living Quran, saya akan menjelaskan tentang Al-Quran dulu. Oke, baik. Pada pandangan umum, Al-Quran itu memiliki beberapa fungsi bagi kehidupan manusia. Di antaranya sebagai pendorong adanya perubahan untuk membebaskan masyarakat yang tertindas dan perlakuan tidak adil, memberikan cahaya pencerahan kehidupan manusia dari kegelapan dan kebodohan, memperbaiki sistem pemerintah yang zalim terhadap masyarakat, dan sebagai pemberi semangat emansipasi untuk menggerakkan perubahan masyarakat menuju masa ke masa ya. Oke. Sedangkan dalam pandangan khususnya, pandangan khusus oleh para individunya, itu Al-Quran memiliki peran penting yang dapat menjadi syifa atau obat penawar dan pemberi solusi untuk pribadi yang sedang memiliki masalah, seperti kayak merasa sedih atau tertimpa musibah dan lain sebagainya. Oke, dalam hal tersebutlah ayat-ayat yang di dalam Al-Quran ini tuh menjadi alat atau sebuah alat terapi psikis atau jiwa yang digunakan untuk persoalan hidup seseorang. Nah, itu tadi tentang pengertian sedikit Al-Quran. Jadi kita masuk ke dalam pengertian living Quran. Apabila dilihat dari segi bahasa, living Quran itu adalah gabungan dari dua kata yang berbeda ya, yakni living yang memiliki arti hidup dan Quran yaitu kitab suci untuk umat yang beragama Islam. Maka istilah dari living Quran itu sendiri bisa diartikan sebagai teks Al-Quran yang hidup di tengah kehidupan masyarakat. Di sini living Quran juga dapat dimaknai sebagai gejala yang muncul di tengah masyarakat berupa pola perilaku dari berbagai respon sebagai pemaknanya terhadap nilai-nilai Quran sendiri. Sedangkan persepsi sosial terhadap hasil penafsiran itu dapat dilembagakan dalam bentuk penafsiran tertentu di masyarakat, baik dari skala besar maupun kecilnya. Oke, ini lintas sejarah living Quran. Sebelum kita membahas ini, dari beberapa pengertian di atas tadi, pengertian living Quran itu dapat disimpulkan bahwa living Quran adalah suatu kajian ilmiah dalam disiplin ilmu Al-Quran yang meneliti antara Al-Quran dengan keadaan kehidupan sosial yang ada di masyarakat. Living Quran juga itu berarti praktek-praktek yang telah dilaksanakan menggunakan ajaran Al-Quran terhadap kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Biasanya praktek-praktek tersebut itu dilakukan oleh masyarakat dan berbeda dengan muatan tekstual ya dari ayat-ayat atau surat-surat Al-Quran itu sendiri. Di sini berarti living Quran adalah suatu kajian atau penelitian ilmiah mengenai berbagai peristiwa sosial yang berkesinambungan dengan atau terhadap kehadiran Al-Quran atau keberadaan Al-Quran dalam umat beragama. Jadi itu tadi tentang pengertian living Quran ya. Jadi kita masuk ke dalam lintas sejarah living Quran. Oke, di sini udah ada PowerPoint saya juga untuk lebih jelasnya lagi. Jadi ini masuk dalam sejarah living Quran ya. Menurut catatan sejarah living Quran ini, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat
pernah melakukan sebuah praktek yang dinamakan ruqyah. Sampai sekarang masih ada ya praktek tersebut, yaitu mengobati dirinya sendiri dan orang lain yang mengalami sakit dengan membacakan ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran tersebut. Cerita tersebut itu didasarkan atas sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari. Aisyah radhiyallahu awal itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah membacakan surat Al-Mu'awwidhatain, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas, ketika beliau sekalian sedang sakit sebelum wafatnya. Namun dalam riwayat lain disebutkan bahwa sahabat Nabi mengobati seseorang dengan sahabat Nabi ini mengobati orang lain yang sedang tersengat hewan berbisa, itu dengan cara membacakan surat Al-Fatihah. Dari beberapa cerita catatan sejarah tersebut tadi, itu menunjukkan bahwa praktek antara umat Islam dengan Al-Quran bahkan sejak awal peradaban umat Islam, di mana Nabi Muhammad SAW itu masih bersama umatnya di tengah kehidupannya. Tidak hanya sebatas pada pemahaman teks mata ya, tetapi langsung menyentuh aspek yang sama sekaligus di luar teks. Praktek yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ini dengan membaca surat Al-Mu'awwidhatain untuk mengobati sakitnya. Di sini sudah jelas yang dimaksud merupakan di luar teks. Selain itu, secara sistematis tidak ada kaitan antara makna yang ada dalam teks tersebut dengan penyakit yang diderita oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian pula dengan praktek yang dilakukan oleh sahabat Nabi dengan membacakan surat Al-Fatihah tersebut kepada orang yang sedang terkena sengatan hewan yang berbisa itu. Bisa dibilang sengatan berbisa ini seperti kalajengking, ular tersebut. Apabila dipahami lagi maknanya, rangkaian surat Al-Fatihah tersebut sama sekali tidak memiliki kaitan dengan sengatan kalajengking kan. Jadi dilihat dari beberapa praktek interaksi umat Islam terhadap kehidupan sehari-hari sejak masa awal bersama dengan Nabi, maka dapat dipahami bahwa perkembangan paham di masyarakat mengenai fadilah atau khasiat serta keutamaan surat-surat tertentu atau ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran sebagai obat dalam arti yang sesungguhnya, yaitu untuk menyembuhkan penyakit fisik ya pada tubuh kita. Itu seperti tadi, itu adalah cara pengobatan yang dinamakan oleh Nabi Muhammad SAW itu ruqyah. Baik, itu tadi tentang sejarah singkatnya ya, lintas sejarah singkatnya Living Quran. Jadi di sini kita akan masuk dalam manfaat kajian Living Quran. Kajian Living Quran itu dapat dimanfaatkan sebagai kepentingan suatu dakwah dan pemberdayaan di dalam kehidupan masyarakat sampai masyarakat itu lebih memaksimalkan lagi dan mengapresiasikannya terhadap Al-Quran. Jadi sebelum kita terusui itu, masyarakat sekarang itu hanya membaca seperti setelah sholat maghrib, sholat isya atau sholat yang lainnya, itu hanya dibaca tanpa dipahami lagi apa maknanya. Jadi kan dia mengapresiasikan terhadap Al-Quran. Jadi salah satu contohnya, jika suatu masyarakat mengalami fenomena menjadikan ayat-ayat Al-Quran itu hanya dibaca saja sebagai aktivitas rutin setelah sholat maghrib, namun mereka kurang memahami apa pesan dari Al-Quran tersebut yang dibaca tersebut, maka dapat menyadarkan dan mengajak kita yang sudah tahu manfaatnya Living Quran ini, kajian Living Quran ini, mengajak mereka dan menyadarkan mereka juga untuk mengetahui fungsi lebih dalam Al-Quran, bukan hanya dibaca tetapi perlu mengkaji juga.
dan mengamalkannya. Dengan begitu, maka cara berpikir masyarakat ini dapat berkembang lebih akademis. Jadi tidak hanya membaca setelah sholat maghrib, kita hanya membaca Al-Quran, tapi tidak memahami atau mengkaji atau menelusuri makna dalam Al-Quran tersebut. Jadi kita menyadarkan mereka yang hanya menjadikan Al-Quran ini hanya untuk dibaca, tapi tidak untuk dimaknai. Adapun manfaat lainnya itu dari Living Quran, yakni ini adapun manfaat lainnya dari Living Quran ini yakni akan adanya paradigm atau melahirkan paradigm baru dari sebuah Al-Quran dari masa ke masa ya. Sehingga Al-Quran tidak hanya memiliki makna pada sebuah teks tersebut. Pada kajiannya, Living Quran sendiri itu banyak mengapresiasikan respon atau tindakan dari suatu masyarakat akan hadirnya Al-Quran sendiri. Sehingga tafsir ini memiliki sifat yang enapsipatoris dalam hal mengajak partisipan masyarakat. Manfaat berikutnya itu adalah afalah. Jadi kan tadi ada beberapa manfaat tentang kajian Living Quran. Jadi ini adalah manfaat yang terakhir ya. Oke, ini pembahasan kita yang terakhir, yaitu manfaat berikutnya tentang manfaat kajian Living Quran. Jadi manfaat berikutnya itu adalah afalah, untuk menemukan makna atau nilai-nilai yang hidup pada sebuah masyarakat sosial keagamaan berupa praktek praktisnya, ritual yang berhubungan dengan Al-Quran. Seperti lintas sejarah ya tadi, yang seperti ruqyah, menyembuhkan penyakit di dalam dirinya sendiri atau menyembuhkan orang lain itu dengan membacakan surat-surat atau ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran. Itu seperti praktisnya ritual yang berhubungan dengan Al-Quran itu tadi. Jadi saya tadi sudah menjelaskan sedikit tentang Al-Quran bagi kehidupan masyarakat, terus pengertian Living Quran, yaitu tentang materi saya Living Quran, lintas sejarahnya Living Quran, dan manfaat kajian Living Quran. Baik, itu saja materi yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila saya ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Kepada Allah lah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.